Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu semuanya ada di dalam keadaan baik. Hari ini saya mau menyampaikan renungan singkat yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dalam versi yang lain dikatakan begini, lebih baik teguran yang terang-terangan daripada kasih yang tidak diungkapkan. Artinya, kalau kita mengasihi seseorang, kita harus berani menegur orang tersebut. Kita yang hidup di Indonesia atau masyarakat timur masih terikat dengan budaya sungkan. Akibatnya untuk menjalankan firman ini tidak mudah untuk melakukannya. Nah, apa yang terjadi ketika diri kita ditegur oleh orang lain? Biasanya ada rasa tidak senang, ada rasa tidak suka kalau kita ditegur. Karena orang tidak suka atau tidak senang ditegur oleh orang lain, lalu apa yang dilakukannya? Orang itu berusaha untuk membela diri, membenarkan diri, berdalih dengan mengemukakan berbagai alasan. Yang paling parah adalah dengan berkata, jangan menghakimi, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Sepertinya pernyataan ini sangat rohani, karena memang benar, penghakiman itu haknya Tuhan. Nah, kalau kita renungkan, apa arti daripada penghakiman? Penghakiman adalah memberi hukuman karena adanya kesalahan yang dilakukan. Sedangkan arti daripada teguran adalah usaha untuk memperbaiki perilaku seseorang. Jadi teguran tidak sama dengan penghakiman. Keduanya punya efek yang positif. Penghakiman dibuat supaya orang menjadi jera, jadi kapok dan tidak lagi melakukannya. Teguran punya tujuan supaya orang itu berperilaku baik. Lalu apakah salah menyampaikan teguran? Nah, dari ayat tadi, teguran itu memang perlu. Artinya, perlu ada koreksi. Kita perlu menegur orang yang kita kasihi, yang hidupnya tidak tertib, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, dan teguran yang kita lakukan, dasarnya adalah kasih. Apa yang terjadi ketika tidak ada yang menyampaikan teguran? Maka akan terjadi pelanggaran terus-menerus. Penyebabnya, karena segan untuk menegur. Akibat lebih lanjut adalah kebenaran itu tidak berani dikemukakan dan berbagai kesalahan akan terus terjadi. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita semua, kita adalah garam dunia dan terang dunia. Hidup kita harus berdampak. Jangan saat ada kesalahan itu dibiarkan terus berlanjut. Jangan kehilangan keberanian untuk menegur kesalahan, karena tujuan teguran adalah supaya orang berperilaku baik. Tetapi saat kita menyampaikan teguran ada syaratnya. Teguran itu perlu disampaikan dengan sopan, dengan dasar kasih, dan tidak ada motivasi yang lain. Kembali saya bacakan Amsal 27 ayat yang ke-5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itulah yang Tuhan kehendaki. Miliki sikap hati yang terbuka, siap menerima masukan yang positif, dan untuk memperbaiki semua kelakuan kita. Tuhan memberkati.